Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Faldi dan juga rekan-rekan semua. Kanker adalah penyakit yang berbahaya dan mematikan yang ada di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2013 menyebutkan bahwa angka prevalensi kanker di Indonesia mencapai 1,4 per 1000 penduduk. Maka dari itu, kelompok kami hadir untuk menjelaskan dan juga menjawab hubungan antara DNA repair dan kanker. Perkenalkan, kami adalah kelompok 6 dengan anggota. Saya Ahlam NPM 11, Faizal NPM 25, Fauza NPM 35, dan Zenita NPM 49. Adapun konten yang kita bahas pada hari ini, yang pertama adalah tentang kanker, yang kedua tentang DNA repair, yang ketiga tentang Scleroderma pigmentosum, yang keempat tentang HNPCC, kelima tentang kanker payudara, dan yang keenam tentang pencegahan kanker. Untuk mengawali presentasi pada hari ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu kanker. Kanker, menurut Koper pada tahun 2000, adalah tumor ganas yang menyerang jaringan normal dalam tubuh manusia dan bersifat metastasis atau dapat menyebar ke tubuh manusia melalui sistem limfatik. Dan ketika kanker tidak ditangani secara tepat, maka akan sangat berbahaya karena pada proses perkembangan awalnya ini tidak menimbulkan gejala-gejala yang signifikan. Berikutnya, kita akan juga menjelaskan mengenai tahapan perkembangan kanker yang terbagi menjadi 4 menurut Rader dan Madulika pada tahun 2018. Tahapan yang pertama adalah tahap inisiasi yang merupakan induksi perubahan struktur DNA secara permanen. Tahapan yang kedua adalah tahap promosi yang mengakibatkan sel akan terinisiasi berkembang menjadi sel paraneoplasma dengan bantuan zat lain. Tahapan yang ketiga adalah tahap progresi yang merupakan tahapan akhir dari transformatik nukleoplastik. Dan tahapan yang keempat ada metastasis yang merupakan penyebaran sel kanker ke tubuh manusia. Berikutnya, kita juga akan menjelaskan mengenai hubungan antara kanker dan juga dengan DNA repair. Kegagalan repair DNA ini akan mengakibatkan perubahan secara permanen dan peningkatan laju mutasi. Mutasi yang terjadi pada sel yang tidak bereproduksi akan mengakibatkannya terpengaruh kepada proses transkripsi dan juga replikasi yang mengakibatkan akan terciptanya transformasi keganasan sel atau dapat disebut kanker. DNA repair menurut Joyner pada tahun 2019 adalah mekanisme perbaikan DNA yang mengalami kerusakan akibat metabolisme abnormal, radiasi sinar UV, radiasi ion, radiasi bahan kimia, atau kegagalan pada replikasi DNA. Kerusakan DNA juga dapat terbentuk melalui terputusnya rantai tunggal pada DNA, rantai ganda atau double pada DNA, dan juga kehilangan massa DNA. Kegagalan DNA ini dapat diperbaiki sebelumnya. Namun, dalam beberapa kasus ada kegagalan yang tidak dapat diperbaiki sehingga sel tersebut akan mengalami pembelahan terlebih dahulu. Dan untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Zenita. Dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme DNA repair atau perbaikan DNA. Terdapat beberapa jalur repair pada DNA mamalia. Yang pertama yaitu single step atau direct reverse, di mana kerusakan diperbaiki langsung secara enzimatik. Misalnya, guanin dapat menjalani reaksi yang mengikat gugus metil ke atom oksigen di basa. Guanin yang mengandung metil jika tidak difiksasi akan berpasangan dengan timin daripada sitosin selama replikasi DNA. Untungnya, manusia dan banyak organisme lain memiliki enzim yang dapat menghilangkan gugus metil, membalikkan reaksi, dan mengembalikan basa ke keadaan normal. Jalur yang kedua yaitu multi-step, meliputi nucleotide excision repair, base excision repair, dan mismatch repair. Untuk nucleotide excision repair yaitu mekanisme perbaikan DNA dengan pemotongan bagian strand DNA yang mengandung bulkylation pada nukleotida atau pirimidin dimer. Radiasi UV dapat membuat basa sitosin dan timin bereaksi dengan basa tetangga, membentuk ikatan yang mendistorsi heliks ganda dan menyebabkan kesalahan dalam replikasi DNA. Jenis ikatan yang paling umum yaitu dimer-timin, terdiri dari dua basa timin yang bereaksi satu sama lain dan menjadi terikat secara kimia. Proses dimulai oleh enzim endonuklease dengan membuat insisi pada backbone strand di dua sisi. Kemudian, oligonukleotida yang rusak ditahan dalam duplex dengan ikatan hidrogen pada basa dari strand lainnya. Selama replikasi DNA dipisahkan oleh DNA helikase. Setelah dipotong dan dibuang, maka celah diisi oleh DNA polimerase dan strand yang diperbaiki dilekatkan dengan DNA ligase. Kemudian, untuk base excision repair merupakan mekanisme yang digunakan untuk mendeteksi dan menghilangkan beberapa jenis basa yang rusak dengan bantuan sekelompok enzim yang disebut glikosilase.
Terdapat reaksi kimia yang disebut deaminasi yang dapat mengubah basa sitosin menjadi urasil, basa yang biasanya hanya ditemukan pada RNA. Selama replikasi DNA, urasil akan berpasangan dengan adenin daripada guanin, sehingga perubahan sitosin urasil yang tidak dikoreksi dapat menyebabkan mutasi. Untuk mencegah mutasi tersebut, glikosilase dari jalur base efficient repair mendeteksi dan menghilangkan sitosin yang terdeaminasi. Setelah basa dihilangkan, bagian tulang punggung DNA yang kosong juga dihilangkan, dan celahnya diisi dan disegel oleh enzim lain. Kemudian, yaitu mismatch repair, yaitu mekanisme perbaikan DNA dengan membuang dan mengganti basa yang mispaired atau tidak cocok. Pertama, kompleks protein akan mengenali dan mengikat basa yang tidak berpasangan. Kompleks kedua kemudian memotong DNA dekat basa yang tidak cocok, dan enzim yang lain memotong nukleotida yang salah dan patch DNA di sekitarnya. DNA polimerase kemudian menggantikan bagian yang hilang dengan nukleotida yang benar, dan DNA ligase kemudian akan menutup celah. Jalur yang ketiga yaitu double-stranded break repair yang akan dijelaskan oleh Fauza. Ya, mekanisme DNA repair yang ketiga adalah double-stranded break repair. Beberapa jenis faktor lingkungan seperti radiasi berenergi tinggi dapat menyebabkan kerusakan untai ganda atau double-stranded pada DNA, yaitu dengan membelah kromosom menjadi dua. Pemutusan untai ganda ini berbahaya karena segmen besar kromosom dan ratusan gen yang dikandungnya dapat hilang jika kerusakan tidak diperbaiki. Terdapat dua jalur yang terlibat dalam perbaikan pemutusan DNA untai ganda. Yang pertama adalah pada penggabungan ujung non-homolog atau non-homologous end joining. Kedua ujung kromosom yang putus hanya direkatkan kembali. Mekanisme perbaikan ini dalam tanda kutip berantakan dan biasanya melibatkan hilangnya dan terkadang juga penambahan beberapa nukleotida di lokasi pemotongan, sehingga penggabungan ujung non-homolog cenderung menghasilkan mutasi. Yang kedua adalah jalur rekombinasi homolog. Dalam proses ini, dua kromosom homolog bersatu dan daerah homolog atau kromatid yang tidak rusak digunakan sebagai template untuk menggantikan daerah kromosom yang rusak. Mekanisme rekombinasi homolog ini dalam tanda kutip lebih bersih atau lebih rapih daripada penggabungan ujung non-homolog dan biasanya tidak menghasilkan mutasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai salah satu penyakit yang timbul apabila DNA repair tidak bekerja, yaitu Xeroderma pigmentosum atau XP. Xeroderma pigmentosum adalah kelainan fotosensitif genetik yang menunjukkan kerentanan terhadap kanker kulit akibat terpapar sinar matahari. Fotosensitif sendiri adalah kondisi di mana seseorang sangat peka terhadap sinar matahari. Bila terkena sinar matahari, kulitnya akan menjadi merah, letih, dan juga tubuhnya merasa tidak nyaman. Orang dengan Xeroderma pigmentosum sangat sensitif terhadap sinar ultraviolet. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh mutasi gen yang mengkode protein pada jalur perbaikan eksisi nukleotida atau nucleotide excision repair. Ketika jalur ini tidak bekerja, dimertimin dan bentuk kerusakan UV lainnya tidak dapat diperbaiki. Orang dengan Xeroderma pigmentosum mengalami sengatan matahari yang parah hanya dari beberapa menit berada di bawah sinar matahari, dan sekitar setengahnya akan terkena kanker kulit pada umur 10 tahun kecuali mereka menghindari sinar matahari. Pasien Xeroderma pigmentosum tampak normal ketika lahir. Kelainan itu baru muncul setelah kulitnya terpapar sinar matahari. Kelainan tersebut meliputi gangguan kulit, mata, sistem syaraf, hingga pengaruh psikologis. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Faizal. HNPCC. Secara umum, HNPCC dapat terjadi jika didapati beberapa perubahan genetik pada KKR, yaitu onkogen dan 3 tumor suppressor gen, APC, DPC4, dan P53. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa instabilitas genom menjadi dasar utama terjadi Lynch syndrome atau HNPCC jika dibandingkan onkogen ataupun kelainan tumor suppressor gen. Adanya mutasi gen pada DNA mismatch repair memicu terjadinya instabilitas genom dalam bentuk microsatellite instability. Pada 80% kasus KKR merupakan jenis stabil microsatellite yang artinya tidak didapati kerusakan pada mismatch repair. Sementara 20% lainnya disertai adanya kerusakan mismatch repair yang bertugas memperbaiki kesalahan yang terjadi pada pasangan basa pada susunan gen. Adanya segmen kecil dari microsatellite instability merupakan hasil dari mutasi salah satu dari 4 gen mismatch repair, yaitu MLH1, MSH2, MSH6, dan PMS2.
Yang selanjutnya adalah kanker payudara. Sebuah penelitian terhadap keluarga dengan kasus kanker payudara multiple mengidentifikasi adanya dua gen mayor sebagai gen predisposisi, yaitu gen BRCA1 dan BRCA2. Mutasi pada kedua gen ini diperkirakan bertanggung jawab terhadap 20% kasus agregasi kanker payudara pada basis populasi. Gen BRCA1 ditemukan pada lengan panjang kromosom 17q dan gen BRCA2 ditemukan pada kromosom 13. Baik gen BRCA1 maupun BRCA2 merupakan tumor supresor gen yang terkait dengan peningkatan resiko kanker ovarium, di mana resiko tertinggi terdapat pada gen BRCA1. Kedua gen ini diturunkan secara autosomal dominan dengan resiko 50% carrier mampu mewariskan mutasi kepada keturunan berikutnya. Setelah kita membahas beberapa penyakit kanker, berikut adalah cara untuk mencegahnya. Yang pertama, cek kesehatan secara berkala, berhenti merokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dengan kalori seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Saya kembalikan kepada Alam. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Pak Fadil dan juga rekan-rekan yang telah hadir pada presentasi hari ini. Dan mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangan. Dan sebelum kami tutup, kami ada pantun untuk Pak Fadil dan juga rekan-rekan semua. Buah mangga, buah pepaya. Buah semangka, buah durian. Udah tahu kan kanker berbahaya? Yakin masih nggak menjaga kesehatan? Baik, terima kasih. Kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.